Raup, selamat datang di podcast Suara Perhubungan. Ruang bicara santai tapi serius seputar isu-isu penting di lingkungan Kementerian Perhubungan. Bareng aku Dea, kita akan mengobrol seru seputar ASN zaman sekarang. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang lagi rame nih, yaitu netralitas ASN. Selamat datang Mas Fahrul, beliau ini merupakan seorang CSN muda yang aktif di bidang penerbangan. Halo Mas Rauf, apa kabar? Terima kasih host Mbak Dea. Kabar baik, senang sekali bisa hadir dan berbagi hari ini, apalagi topiknya sangat penting bagi seluruh calon pegawai negeri sipil, khususnya Kementerian Perhubungan. Ini pertama kalinya saya hadir di podcast ya Mbak. Iya nih, soalnya di podcast kita udah 10 episode Mas. Oke. Saya mendapat undangan dari podcast ini, semangat banget ya Mbaknya ini bisa menyampaikan obrolan dengan Mbak Dea hari ini. Iya, seneng banget saya dengernya. Pasti Masnya excited ya udah diundang ke sini. Tentu sangat excited, apalagi saya baru menjadi seorang CPNS juga Mbak gitu. Oke Mas, langsung aja ke persoalannya Mas Rauf. Apakah bisa dijelaskan dulu apa itu netralitas ASN secara konsep dan aturan hukum? Oh tentu saya bisa jelasin. Jadi untuk netralitas ASN ini adalah prinsip bahwa setiap aparatur sipil negara harus tidak berpihak pada kepentingan politik manapun dan menjalankan tugasnya secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari partai politik atau kekuatan politik tertentu. Jadi seorang ASN tidak bisa berpihak pada satu pihak, Mbak. Ini diatur dalam berbagai regulasi penting. Salah satunya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Terus ada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan juga surat edaran bersama Kemenpan RB, Bawaslu, KASN dan BKN. Jadi netralitas ASN ini bukan hanya sekedar etika atau hanya sekedar dilaksanakan, tapi sudah menjadi kewajiban hukum yang harus dipatuhi apabila seorang telah menjadi seorang ASN, Mbak. Begitu. Oke Mas, berarti itu artinya ASN itu harus benar-benar memisahkan diri dari aktivitas politik praktis gitu ya Mas? Sekali Mbak Dea. Jadi ASN itu punya hak pilih. ASN itu sama, kita bisa memilih siapa yang akan kita pilih pada pemilu, tapi kita tidak boleh menunjukkan keberpihakan kita secara publik, apalagi kita sampai ikut terlibat dalam kampanye, ikut deklarasi, tim sukses atau memobilisasi dukungan. Bahkan unggahan di media sosial pun itu diawasi karena kita bisa dianggap sebagai bentuk dukungan politik pada salah satu paslon. Jadi begitu. Oke, menarik ya Mas. Banyak ASN yang mungkin merasa saya hanya sekedar like atau repost, tapi ternyata itu juga bisa dianggap pelanggaran ya Mas? Ya ini sih sebenarnya masih sering dianggap bahwa ini hanya tindakan kecil. Karena sebagai ASN setiap tindakan kita menjadi cerminan dari lembaga yang kita tempati, Mbak. Jadi netralitas itu dinilai tidak hanya dari tindakan formal tetapi juga dari persepsi publik. Jadi sikap hati-hati di dunia digital sangat diperlukan karena di memasuki era sekarang itu apapun bisa menjadi jejak digital dan bisa menjadi bumerang di lain waktu untuk diri kita sendiri. Nah ini di lingkungan Kementerian Perhubungan sendiri, apa langkah konkret yang diambil untuk menjaga netralitas ASN menurut Masnya? Jadi untuk saya kan baru nih di CPNS di Kementerian Perhubungan. Ada mungkin beberapa langkah yang penting yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Yang pertama adalah sosialisasi, regulasi, dan pembinaan secara rutin, khususnya menjelang pemilu. Yang kedua adalah ada surat edaran dari pimpinan untuk mempertegas batasan yang harus dipatuhi ASN. Sampai mana kita bisa mengikuti pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh negara. Terus yang ketiga adalah monitoring media sosial ASN, bekerjasama dengan KASN dan Bawaslu. Yang keempat adalah penanganan cepat terhadap aduan atau temuan pelanggaran, baik melalui Inspektorat Jenderal maupun unit pengawas internal. Selain itu, kami juga membangun budaya kerja yang berorientasi pada profesionalisme dan pelayanan publik, supaya ASN fokus pada tugas dan tidak tergoda bermain politik. Nah, kami kan itu langsung bertemu masyarakat, jadi godaannya itu lebih besar untuk berpihak pada satu politik. Makanya, kenapa sangat dituntut untuk berorientasi pada profesionalisme dan pelayanan publik, Mbak. Iya, banyak godaan yang ASN akan hadapi ya Mas, apalagi untuk membangun budaya kerja yang berorientasi, profesionalitas, dan pelayanan publik seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ada ASN yang sudah terbukti melanggar? Apakah sanksinya gitu Mas? Nah, jadi pasti ada saja lah ASN yang
terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Nah, sanksinya cukup tegas dan bertindak ini sebagai bentuk profesionalisme dari lembaga tanpa memilah-milah dia berpihak politik kepada siapa. Jadi mulai dari ada teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, sampai pada pemberhentian secara tidak hormat jika pelanggarannya sangat berat. Jadi Kementerian Perhubungan tidak main-main soal ini karena dampaknya bukan hanya pada individu, tapi juga ada pada reputasi Kementerian Perhubungan secara keseluruhan. Ini menggambarkan bagaimana lembaga itu berdiri di negara ini bahwa lembaga netral, tidak berpihak kepada siapapun. Betul Mas, betul. Nih, jadi saya penasaran selama ini apa saja bentuk pelanggaran netralitas yang paling sering terjadi di lingkungan saat ini? Jadi berdasarkan pemantauan di berbagai instansi sudah banyak sih contoh yang kita lihat termasuk Kementerian Perhubungan. Pelanggaran yang sering terjadi itu yang pertama adalah ASN menghadiri acara deklarasi atau calon-calon tertentu. Yang kedua, mengunggah atau membagikan konten kampanye di media sosial. Dan yang ketiga, menggunakan fasilitas negara untuk aktivitas politik. Bahkan ada juga yang menjadi juru bicara tidak resmi calon tertentu, meskipun mereka beralasan melakukannya di luar jam kerja, tetapi tetap saja itu dilarang. Jadi tidak ada toleransi bagi seorang ASN untuk ikut mempromosikan salah satu pasangan calon, entah itu keluarga, entah itu teman, atau kawan lama, itu tidak ada toleransi dari negara. Saya sangat setuju atas pernyataan tersebut. Lalu bagaimana kita sebagai ASN bisa bersikap netral tapi tetap punya kesadaran politik sebagai warga negara, Mas? Nah, ini pertanyaan bagus nih Pak Dea. Jadi ASN tetap memiliki hak pilih. Silakan gunakan hak suara secara rahasia dan pribadi, tapi jangan mengekspresikan preferensi politik secara terbuka. Jadi kita sebagai seorang ASN itu harus memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat dari semua golongan, bukan pendukung satu kelompok tertentu ya. Jadi fokus kita adalah pada kinerja, integritas, dan pelayanan, bukan pada kontestasi politik, apalagi berpihak untuk mendapatkan jabatan tertentu. Oke, sangat jelas ya Mas, dan saya rasa ini jadi pengingat yang penting untuk semua ASN. Dan sebelum kita tutup, ada pesan khusus untuk rekan-rekan ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan, Mas? Jadi untuk penutup kita pada podcast hari ini bukan hanya untuk teman-teman ASN Kementerian Perhubungan, tetapi untuk diri saya sendiri. Jadi mari kita jadikan momen tahun politik sebagai ajang penguatan profesionalisme, tunjukkan bahwa kita adalah birokrat yang berintegritas, bekerja atas dasar regulasi dan kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Jadi netralitas itu bukan hanya membuka suara, tapi menjaga amanah. Jadi kalau kita netral, masyarakat akan lebih percaya pada pelayanan yang kita berikan. Mungkin itu saja penutup dari saya, Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Rauf atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Sama-sama, Mbak. Semoga bermanfaat untuk podcast pada hari ini. Nah, jadi teman-teman, itu yang tadi kita obrolkan tentang netralitas ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan. Terima kasih banyak untuk Mas Rauf yang sudah sharing hari ini, dan semoga ini bisa jadi refleksi bagi kita semua agar terus menjaga integritas dan profesionalisme, terutama dalam situasi yang penuh dinamika seperti sekarang. Dan buat sobat podcast kekinian, jangan lupa follow podcast ini supaya nggak ketinggalan infonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap netral, tetap mengabdi untuk negeri.